Halo, Guntur kita mulai ya. Oke, Foundex. Nandi, Anthony, Kak Raden. Halo Kak, Halo, halo. sore. Aidit, adik ya semuanya ya. Halo Jadi Pak. hari ini kita ada webinar, kita yang weekly webinar di hari Senin ini, dan speakernya ini kakak saya sendiri, Arya Mas Agung, dan dia backgroundnya dari sejak lulus di bidang investment, dan dia sebenarnya salah satu founders salah satu partner di Gobi Ventures. Gobi Ventures ini adalah venture capital yang tentunya venture capital tugasnya itu investment ke startups. Dan yang tadi saya pernah sempat bilang sedikit di grup, startupnya seperti apa, kayak Gojek, Traveloka, Grab, semua aplikasi yang kalian pakai, di awal fase pertama mereka itu semua mereka diinvestasi dengan venture capital, dengan dananya itu yang MM-an atau nggak sampai triliun, dengan dana yang luar biasa gitu sih. Jadi nanti Arya akan membahas lebih lagi, describe lebih lagi. Tapi sebelum kasih contoh Gojek, investasi ke Gojek atau unicorns lain, tentunya Arya juga akan membicarakan sedikit mengenai investment. Investasi itu apa sih? Soalnya pas saya ngobrol sama teman-teman di sini, banyak yang belum begitu tahu sebuah bisnis perlu investasi itu buat apa sih, benefits-nya apa sih, dan nanti kalau bahkan udah dapat duit investasi pun, sebagai founder, sebagai yang menerima duit investasi itu, responsibility-nya tuh apa. Jadi mudah-mudahan lewat webinar ini kita semua bisa paham lebih lagi mengenai dunia investasi. Dan tentunya buat investasi buat UMKM atau untuk startups, kita lebih dapat gambaran sih. Dan Arya di sini founders di sini semua university students di daerah Bogor, dan mereka udah memulai dan menjalani bisnisnya selama 6 minggu ini. Selama 6 minggu ini kita pilih 9 tim, dan mereka itu dari berbagai beda industri, tapi setengah itu dari F&B, ada yang buka Chinese food, ada yang buka burgers, ada yang buka tempat kopi, di antara lain-lain. Dan juga kalau di industri lain ada Bahari yang di perikanan, di sama tambak udang, terus juga ada vendor kampus, dan nanti bisa tanya-tanya aja sih teman-teman sini di industri apa aja. Dan itu sekedar introduction mengenai Brightcube dan little background info on Arya, my brother ya. Dan juga jadi kita langsung aja. Silakan. Arya, bisa dengar nggak? Bisa. Terima kasih untuk introduction-nya. So guys, very nice to meet you. Saya Arya. Saya gedenya di luar negeri, jadi bahasa Indonesianya emang kurang bagus. Kadang-kadang pasti akan pakai bahasa Inggris. Jadi semoga kalau saya ngomong kecepatan atau gimana, feel free to ask a question. Saya happy to answer. Oke. Dan kalau dalam sesi hari ini, mungkin kita akan lebih interaktif. Karena kalau kita ngomongin venture capital, kita ngomongin funding, dan kalian sebagai founders pasti ada banyak pertanyaan, banyak kebingungan juga, atau mau klarifikasi. Di sini kita bisa tukar pikiran, kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Oke, jadi pikir aja presentasi ini sebagai guide point di mana kita bisa saling ngomong sama satu dengan yang lain ya. Sekarang saya share screen dulu. Bisa lihat screen saya nggak? Bisa Kak, jelas Kak. Oke, jadi mulai dari sini. Jadi kita Gobi ini sebenarnya kita itu udah mungkin venture capital paling tua yang mulai dari China di 2003. Kita udah investasi di ASEAN region ini lebih dari 200 perusahaan, dan mungkin tahun ini udah sampai 300-an perusahaan. Dan kita investasi itu benar-benar mulai dari awal, company baru mulai, sampai company udah sangat gede-gede pun, Gojek, Grab gitu, kita masih bisa investasi. Jadi kita experience-nya juga sangat dalam lah. Kita awalnya mulai dari China, tapi sekarang udah expand di bagaimana tempat di ASEAN ini. Kita ngomongin Indonesia, Thailand, Vietnam. Dan kami spesialisnya itu investasi di teknologi.
Tapi nggak semua startup itu perlu jadi teknologi ya. Ntar kita akan bahas lebih dalam. Nah, sebelum kita mulai, kita ngomong soal funding. Sebenarnya saya mau bahas lebih dalam lagi mengenai startup sama small businesses. Karena seringkali perkataan ini dua sering tertukar kan. A lot of people think that startup and small businesses are one and the same. Tapi actually, if you think about it, not really gitu kan. Pasti kalian semua tahu perusahaan Apple yang di Amerika ya, yang iPhone. Nah, Apple itu perusahaan gede sekali. Kalau kita ngomongin, kita panggil mereka small business, pasti nggak mungkin dong. Masa Apple small business? Kalau Apple small business, mana ada bisnis yang gede gitu kan intinya. Nah, tapi kalau kita panggil Apple startup, apakah itu benar? Sebelum saya kasih jawabannya, saya mau nanya kepada kalian gitu. Apa sih bedanya startup dan small businesses di pengertian kalian? Mungkin sini adik saya bisa bantu pilih one of the team members to answer the question, preferably from different teams ya. Oke. We have a bit of discussion. Jadi pertanyaannya menurut kalian bedanya small businesses sama startup itu apa sih? Coba Nandi pertama. Kepikiran apa nggak bedanya? Oke, terima kasih Mas atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Nandi, saya dari vendor kampus. Nah untuk pembedanya sebenarnya di kepala saya pun ini jadi pertanyaan yang menarik sih Mas. Apa perbedaan startup sama small business? Karena bagi saya keduanya sama-sama saja dan lebih mementingkan valuasi nilai dari cuannya sih kalau saya. Saya nggak tahu bedanya persis gimana. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah cuan, kayak misalnya Apple, gimana dong? Kan perusahaan Apple dia cuannya gede kan? Apakah Nandi bilang startup itu lebih kaya dari small business? Kan sebenarnya nggak juga, karena banyak startup malah yang lebih bokeh. Yang dapat uang pun nggak ada, malah mereka kan utangnya gede gitu kan. Jadi kalau kita ngomong soal cuan nggak cuan, sebenarnya kurang akurat. Gitu. Coba kita coba yang lain. Ada jawaban yang lain nggak? Coba ada yang mau ini? Mungkin siapa tahu kalau tebaknya benar dapat funding, siapa tahu. Coba Adit. Iya Pak, siap. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ini sih Pak, yang sepengetahuan saya itu kalau startup itu lebih ke arah, oh iya nih kita ditantang atau dituntut gitu ya untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu dalam kondisi yang ketidakpastian atau ekstrim gitu. Terus dalam hal ini mungkin bisa dibilang juga kalau si startup ini emang pada dasarnya itu bagaimana tentang menciptakan teknologi inovasi gitu, dan dia emang tadi benar kata Pak Arya bahwa startup itu malahan sebenarnya nggak dituntut juga untuk menciptakan penghasilan secara dini mungkin gitu. Tapi bedanya dengan small business, kalau setahu saya sih emang itu small business atau mungkin UMKM emang biasanya itu mereka dituntut untuk menghasilkan pendapatan sejak dini gitu sih Pak, kalau yang saya pahami. Nah, ini jawabannya lebih menarik dan nggak salah banget. Cuman di dunia kita yang lebih mendalamin, kita ada sesuatu pepatah kata. Pepatah kata itu adalah di dalam Asia, nothing is new. Nggak ada ide yang baru. Gitu. Kita ngomongin Gojek, kita lihat Gojek gede, kita lihat Grab gede, Lazada gede, Shopee gede, Traveloka gede. Tapi kalau kita lihat 20 tahun ke belakang, semua ide ini udah dilakukan dan sudah disukseskan di dalam negeri kayak China, di dalam negeri kayak Amerika. Jadi sebenarnya ide ini sama sekali nggak baru. Cuman baru aja mungkin di negara kita, atau mungkin aja ini aplikasi baru. Tapi ide-idenya, teknologinya, bukan sebuah teknologi yang baru. Jadi kita nggak perlu jadi jenius untuk membuat sebuah startup. Dan definisi sebuah startup itu, walaupun kita sering kali ditantang, itu bukan sebuah requirement untuk menjadi sebuah startup. Dan ntar saya akan mendalami lagi penjelasan itu. Mungkin saya mau dapat jawaban dari satu orang lagi. Kalau bisa dari dari wanita ya. Kita kan sekarang 2021, feminism power dikit ya. Oke, ada yang mau volunteer? Coba mungkin sebelum dipanggil namanya nih. Kati ada? Mungkin? Kati? Ya, halo Mas Arman. Halo, halo. Oke. Coba menjawab. Ya, selamat sore. Sore. Oke,
sorry sebelumnya di sini agak rame karena aku lagi di luar juga. Jadi oke, dari pertanyaannya Mas Arya, aku mau coba jawab ya. Ya. Dan sependek pengetahuan aku, kalau misalnya startup itu pemasarannya itu lebih luas. Kalau misalnya small business itu memang jangkauannya sangat kecil gitu untuk pemasarannya. Seperti itu. Terima Oke. kasih. Ini jawaban yang sangat praktek sebenarnya. Sebenarnya nggak salah gitu. Emang startup kebanyakan besar, jangkauannya emang lebih besar, tapi bukan karena mesti besar, tapi karena ngincarnya gede, mau nggak mau jadi tambah besar, gitu sih. Ini a little bit different. Jadi kayak gimana ya? Kayak kalian misalnya kan udah gede gitu, umur 18. Kalau umur 18 suka lebih tinggi daripada anak umur 5 gitu kan. Tapi bukan berarti kalau lebih tinggi pasti lebih tua gitu kan. Nah, startup juga sebetulnya kayak gitu juga, di mana kita bukan ngincar jangkauan yang lebih gede, tapi seringkali jangkauannya emang lebih gede karena kita lebih berani. Dan itu ke poin kita sebenarnya dan ke jawaban yang benar ya dalam sisi investasi. Sebelum sisi investasi ada sisi legal definisi dari pemerintah gitu-gituan, karena mereka perlu definisi untuk mengasih uang. Kalau nggak ada definisi, sebagai pemerintah susah. Tapi kalau kita sebagai investasi profesional, sebenarnya kita satu kriteria doang. Dan kriteria ini yaitu mindset. Nggak peduli kalian di dalam bisnis apa, nggak peduli kalian dalam industri apa, nggak peduli kalian bikin apa, nggak peduli market kalian sebagaimana kecil atau sebagaimana besar. Yang penting itu mindset seorang founder. Dan apakah yang kita ngomongin kalau kita ngomong soal mindset ini? Yaitu jadi kalian sebagai seorang founder, kalau kalian apakah artinya sukses bagi kalian itu? Dan saya mau mendalamin ini lebih dalam lagi dengan sebuah cerita, sebuah example ya. Ini adalah sebuah toko kopi di Singapura. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang enggak. Namanya Yakun Kayatos. Dia buka di 1944. Ini pemilik yang punya ini, dia sebuah kakek, mungkin dia dulu anak muda, sekarang kakek ya. Dia tiap hari bangun jam 5 pagi, dia bikin roti, dia jual susu tarik, kopi, gitu-gituan. Untuk 50 tahun lebihnya. Di dalam definisi manapun, kalau sekarang saya tanya, pasti semua jawab, ini adalah small business. Pasti dong. Mana mungkin tempat kayak gini adalah menjadi sebuah startup. Nggak mungkin. Dan benar, dalam 56 tahun ini, bisnis ini sangat sukses. Satu Singapura semua tahu tempat ini. Dan majinya sangat bagus, customer-nya banyak, bisa ratusan, ribuan. Dan sehari mereka pasti sold out terus. Jadi sebagai sebuah bisnis, sebagai sebuah SME gitu ya, mereka sebenarnya sangat-sangat sukses. Tapi dia tetap nggak bisa kita panggil sebagai sebuah startup. Karena tokonya kecil, tokonya satu gitu kan, cuma untuk satu orang ya cukup lah untuk keluarga. Apakah kita salahkan bisnis modelnya? Apakah kita bilang, bisnis model kayak gini ya emang nggak bisa jadi startup. Paling nggak dia bangun, dia dapetin omsetnya ada untungnya dia simpen, ya cerita-cerita gitu. Mungkin banyak dari kita ya, dari papa mama kita, dari opa oma kita, gedenya punya usaha yang sangat mirip dengan ini ya. Tapi 2001 ya, generasi kedua, generasi ketiganya mulai ambil alih bisnisnya. Dan mereka melakukan franchising. Mereka melakukan franchising pertama-tama dalam Singapura, dari 1 cabang ke jadi 20 cabang, ke 50 cabang. Habis itu mereka buka lagi ke international cabang. Dari ke Thailand, Vietnam, Indonesia, Amerika, China, satu dunia mereka buka. Dan hari ini mereka ada lebih dari 300 toko. Dan gimana mereka bisa buka dari satu toko yang hampir bisa bilang toko yang kuno itu, toko yang kecil itu, mereka bisa buka sampai 300 toko. Itu nggak mungkin dari omsetnya sendiri. Karena untungnya bisa segimana sih untungnya dari satu toko bisa jadi 300 toko. Itu pasti perlu waktu berpuluh-puluh tahun dan itu pun mungkin tidak bisa. Nah, perbedaannya di sini, walaupun bisnisnya sama, makanannya sama, jenisnya sama, perbedaannya ini adalah mindset seorang generasi 2 dan generasi 3-nya. Mereka adalah orang-orang yang sudah, karena dibekatin ya, karena sudah pergi sekolah lebih, dan mereka balik, mereka lihat ada potensi dalam bisnisnya.
Dan pas mereka melihat bisnisnya, mereka udah nggak puas. Nggak puas cuman tiap hari masuk, kerja, keluar, pulang, bawa pulang omset dari satu cabang. Mereka nggak puas. Mereka sudah sadar bahwa ini ada potensi. Dan mereka mau lihat potensi ini dikabulkan. Nah, perubahan mindset ini yang merubahkan sebuah bisnis dari small medium enterprise menjadi startup. Startup itu bukan didefinisikan di dalam bidang industri, bukan didefinisikan di dalam gede atau kecilnya perusahaan. Makanya kita lihat ada banyak perusahaan gede kayak Apple, kayak Amazon, Google, Facebook. Perusahaan-perusahaan ini pun kita masih panggil mereka startup. Karena kalau kalian bisa ada kesempatan masuk dan kerja dengan mereka, kalian akan tahu culture-nya, cara mereka kerjanya itu, mereka masih mencoba mengembangkan perusahaan gila-gilaan. Beda dengan banyak perusahaan lain, di mana mereka udah senang, udah puas dengan apa yang mereka punya, dan mereka udah nggak mau berkembang lagi. Dan itu adalah inti perbedaan startup dan small medium enterprise. Jadi kalian sebagai seorang founders ya, mesti tanya pertanyaan ini ke diri kalian sendiri. Apakah benar kalian menjadi seorang startup atau kalian cuma mau menjadi seorang small medium enterprise? Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Benar kalau misalnya kita lihat ya, wah kok ini gimana ya, kalau yang dulu kan dia cuma punya satu cabang, masa kita bandingin yang 300 cabang, ya pasti kita mau 300 dong. Kenapa kita mau yang satu doang? Nah, yang kalian lupa ini adalah prosesnya. Dari 1 ke 300, mereka ambil investasi. Mereka ambil investasi itu banyak resiko. Kalau ada kegagalan apa-apa, ya mereka hilang semua gitu. Dan itu adalah sebuah perjalanan yang tidak cocok sama setiap orang. Kalau misalnya kalian dapat satu cabang aja, kan tenang. Misalnya cabangnya omsetnya 1 bulan bisa dapat 100 juta rupiah atau 200 juta rupiah. Untuk seumur hidup kan lumayan banget gitu. Tapi kalau kita mau 300 cabang dan mau semua 300 cabang dapetin 100 juta rupiah, 200 juta rupiah, wah itu belum tentu. Bisa ada cabangnya yang minus 300 juta, ada cabangnya yang minus 500 juta. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar kalian sebagai seorang founder mesti tahu apakah definisi sukses bagi kalian sendiri gitu. Sebagaimana jauhkah kalian mau mendorong perusahaan kalian. 1 cabang, 2 cabang, 5 cabang. Dan kenapa saya pilih coffee shop ini? Karena saya lihat banyak dari bisnis kalian ini kan F&B gitu. Jadi saya mau ini adalah contoh di mana yang I think you guys can relate gitu. Di mana saya mau bilang kalau kalian mau mimpi gede dengan F&B pun bisa mimpi gede-gede sekali. Tapi kalau kalian mau kecil pun itu pun juga nggak masalah. Yang penting dan yang terutama kalian punya visi punya vision yang very well defined. Jadi nggak diambang-ambang. Getting investment is not always a good thing, and it's more important to know what you need the investment for, gitu ya. Nah, di saat ini kita mungkin bahas sedikit deh ya. Apakah menurut kalian what's the best advantage of having a small company, and what's the advantage of having a big company, gitu? Mungkin kita dapat tiga jawaban lah. Oke. Jadi pertanyaannya adalah keuntungan dalam menjalani sebuah UMKM, small business itu apa? Dan keunggulan dalam menjalani bisnis yang sangat besar itu seperti apa gitu ya. Jadi contohnya kita buka satu cabang kopi stasi yang sangat rame dibanding kita jalanin kenangan gitu ya. Ilustrasinya. Pembedaannya. Mungkin Rizjul pertama boleh bantu jawab? Di-unmute dulu Rizjul. Belum kedengeran ya? Coba Rizjul, mic-nya bisa? Oke, nggak apa, nanti aja. Oke, mungkin Anthony? Ya, Bisa bantu jawab, Anthony? Kak Arya untuk pertanyaannya, kalau misalnya kecil itu keuntungannya mungkin lebih gampang dikontrol mungkin ya. Tapi kalau misalnya keuntungan untuk
misalnya Amin misalnya kalau aku punya cabang banyak, tentu aja pasti omsetnya udah bisa ratusan juta sih pasti. Gitu. Oke, saya mau buka jawaban itu sedikit lagi. Kok kayaknya ada echo ya? It's okay. Oke kok. Jadi tadi kan Anthony bilang lebih banyak kontrol di small enterprise. Dan benar, itu jawaban yang benar. Tapi lebih dalam lagi dan lebih pribadi. Kalau kalian udah mulai menjalanin ya ke sebuah bisnis, apalagi bisnis yang sukses kecil, itu ada sebuah keindahan di mana kalau kalian bangun pagi hari dan tahu bisnis kalian itu udah jadi, walaupun sebagaimana kecil pun, itu ada perasaan tenang yang luar biasa. Dibandingin kalau kalian punya perusahaan gede, tapi masih lagi berkembang, belum selesai. Segede-gede-gedenya pun, segede-gede omsetnya pun, kalian akan bangun dan kalian akan tanya diri sendiri, oke, hari ini gimana gua bisa kembangin perusahaan saya. Dan itu akan jadi sebuah pikiran di mana asal kalian masih mau perusahaan kalian berkembang, akan ada di otak kalian setiap detik, setiap saat. Dan itu nggak cocok untuk semua orang. Itulah kayaknya jawaban kontrol itu bukan segampang kontrol, jadi ini kita nggak rugi gitu. Enggak. Kontrol itu juga banyak banget hubungan dengan hidup pribadi gitu. Jadi itu salah satu jawabannya. Coba kita ada jawaban yang lain. Oke. Sip. Thank you, Anthony. Mungkin Kak Gina ada? Atau saya Mas nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Atau enggak Mala ada Mala? Saya ada Pak. Oke, sebantu jawab. Maaf, agak berisik ya, saya lagi di jalan. Ya. Kalau menurut saya sih untuk small business itu mungkin ke pengelolaannya lebih tradisional. Kalau startup itu lebih cepat gitu. Oh, nah kalau yang ini kayaknya agak salah persepsi ya. Sebenarnya small medium enterprise itu untungnya jauh lebih cepat datangnya daripada startup. itu sesuatu yang mungkin banyak salah persepsi. Kenapa? Karena kita incarannya kan juga jauh lebih kecil. Karena targetnya lebih kecil, jadi lebih gampang didapetin juga gitu ya, dibandingin dari mana startup. Seringkali startup bisnisnya untung pun kita sebagai founder belum tentu bisa dapetin uangnya. Kenapa? Dan ntar saya akan jelaskan karena kalian ada investor. Uang mesti datang ke investor dulu, balikin uang, balikin modal, balikin interest, baru kalian sebagai seorang founder baru dapat balik lagi uangnya. Itu benar-benar semua orang mesti dibayar balik, baru kalian sebagai seorang pemilik bisnis baru mendapati uangnya. Nah itu juga bisa sangat ngeselin kadang-kadang gitu kan. Karena kalian yang bangun, kalian yang bikin keras, tapi kenapa kalian bayar uangnya ke orang lain dulu? Ya karena orang lain yang masukin uang. Intinya sih begitu ya. Jadi itu juga salah satu konsep yang kalian mesti ingat. Ada resiko-resiko tertentu. Dan ntar kita akan bahas lebih dalam lagi. Sekarang kita akan continue moving on ya ke channels of funding. Jadi di mana kita kan mau mengembangkan perusahaan kita mau mencari dana untuk mengembangkan kecepatan perusahaan kita ya. Tapi dan ini mencari investment ini bukan untuk semua orang, bukan untuk semua bisnis. Dan juga ada banyak jenis funding dan jenis-jenis funding ini buat bisnis-bisnis berbeda-beda. Nah, kita ngomongin bisnis yang tempat coffee shop itu ya. Kalau mereka mau, mereka kan ada untung dan untungnya itu juga udah bagus. Kalau mereka dari zaman dulu ya, kalau mereka punya untung, mereka simpen dan dari keuntungan mereka buka cabang kedua. Dari cabang kedua, mereka pelan-pelan buka cabang ketiga. Dari cabang ketiga, mereka pelan-pelan buka cabang keempat. Dan modalnya pakai modal sendiri dari keuntungan mereka. Ini namanya SME. Cara berkembang di mana mindset-nya itu yang penting fondasi dan kestabilan. Itu adalah fondasi, itu adalah mindset small medium enterprise ini. Tapi kalau kalian adalah sebuah startup, mindset kalian mesti sangat berbeda.
Di mana di kalian cabang pertama itu atau toko pertama itu bukanlah soal mendapetin uang, tapi yang kalian mesti dapetin dari cabang pertama itu adalah sesuatu yang kita panggil proof of concept. Di mana proof of concept itu adalah is a representation that you can replicate this success in a bigger model gitu. Jadi toko pertama itu kayak tempat permainan di mana kalian bisa membuktikan kepada investor dan orang lain, asal saya ada dana, saya bisa replikasi modal ini 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 2000 kali lipat. Nah, di tempat-tempat kayak gini kita lihat ke Starbucks, kita lihat ke McDonald's, kita lihat ke KFC. Tempat-tempat kayak gini kan mereka itu F&B gitu ya. Tapi yang penting di belakang-belakangnya itu adalah something we call SOP, Standard Official Protocol, di mana mereka bisa mengcopy suksesnya di satu cabang ke 100 cabang, 200.000 cabang, nggak ada bedanya. Nah, kalau konsep itu kalian sudah dapetin dan kalian udah bikin ya konsep itu di cabang pertama, gampang sekali kalian buka ke cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, cabang kelima, asal kalian bisa minta investasi gitu ya. Nah, bedanya apa sih sebenarnya dalam praktek? Kalau kalian buka, misalnya si kakek buka coffee shop itu ya, dia buka cabang pertama, oh resep mah dia tahan, dia simpen untuk diri sendiri, gitu kan? Dia nggak ajarin orang, dia nggak ajarin siapapun. Intinya kalau kakek itu nggak di dalam kitchen, pasti standarnya drop. Jadi nggak mungkin ada cabang kedua atau cabang ketiga, cabang keempat, kelima gitu. Jadi kalian dari awal mesti pikirin, oke, apakah bisnis saya ini, kalau ngomongin F&B ya, tergantung terhadap seorang satu koki. Cuman koki ini yang bisa. Kalau nggak ada koki ini, bisnis saya hancur. Kalau benar bisnis kalian seperti itu, artinya bisnis kalian mau nggak mau mesti menjalanin small medium enterprise mindset-nya. Soalnya kalau kalian mempunyai mindset seorang startup, pikiran kalian seharusnya gimana saya mempunyai resep yang sangat gampang. Walaupun koki saya berhenti, ini bukan menjadi masalah bagi saya. Kalau kalian udah bisa mendapat jawaban-jawaban seperti kayak itu, dan di saat itulah kalian baru sadar, oh, bisnis saya udah siap berkembang dan buka cabang yang banyak. Nah, ini kan jadi ada dua jalur ya. Satu, jalur di mana kalian benar-benar fokus, kontrol, micromanage, itu benar-benar stabil lah. Satunya lagi, kalian eksperimentasi terus, sampai bisnisnya mencapai satu saat di mana kalian nggak ngapa-ngapain pun, ini bisnis sangat gampang direplikasi. Kalau udah dapat dua jalur ini, funding yang kalian perlukan akan jadi sangat berbeda. Nah, kita ngomongin yang jalur pertama dulu, di mana kalian benar-benar kontrol sendiri ya, dan jalanannya kita ambil dari keuntungan. Pertama itu funding yang pertama, first layer of investment itu pasti family, friends, and your own savings. Ini ada keuntungan besarnya, ini ada keuntungan jeleknya. Nomor satu, kalian nggak ada legal obligation. Dan kalau pakai saving sendiri, kalau pinjam dari teman, kalau pinjam dari keluarga, ya kalau berantem pun ya berantemnya personal lah, nggak sampai ke court, nggak sampai penjara-penjaraan, nggak sampai nuntut-nuntutan gitu kan. Ini benar-benar lebih relax. Masalahnya uangnya juga seringkali nggak banyak, tapi cukup untuk mendorong kalian untuk buka satu cabang atau dua cabang ataupun 3 cabang. Dan ini sangat oke. Ini bukan sesuatu yang salah gitu ya. Ini sesuatu yang kalau kalian benar-benar mau bikin fondasinya kokoh, mau ambil tahap demi tahap, kalian seharusnya cari dulu dari this kind of investment, family, friends, and yourself gitu. Nah, ada kesusahannya juga ya kalau kita ngomongin family and friends, karena ini kadang ada masalah pribadi atau masalah apa, dan ini kalian mesti figure it out in the beginning. Ada juga family and friends ini bagus untuk startup business. Gimana? Bukan untuk mengembangin bisnis, tapi untuk mencapai dana yang cukup untuk membuat proof of concept. Karena eksperimentasi perlu uang. Kita balik lagi ke si toko kakek tua ini yang bikin resep kan. Dia mungkin bikin resep pertama sulit sekali dan cuma dia yang bisa bikin. Tapi kalau dia mau bikin resep yang gampang tapi tetap sama enaknya, dia perlu eksperimentasi kan, dia perlu beli bahan, dia perlu kasih orang coba, dia perlu kasih survei, itu kan perlu uang gitu kan.
Tapi uangnya pun juga nggak banyak karena ini namanya proof of concept money. Nah, kalau kalian, jadi walaupun kalian mau ke sisi startup atau sisi small medium enterprise, family and friends money is something to consider, including your own saving. We are not talking about a big sum of money, tapi this is a money that can get you where you need to be in order for you to get more funding from other areas of work, gitu ya. Jadi, I want to ask a little bit about the current founding team, gitu. Where are you in your stage? Have you guys have a proof of concept already, or do you think you have a proof of concept? Nah, pertanyaannya, founders kayak di bisnis kalian, menurut kalian udah ada proof of concept-nya belum bahwa bisnis kalian ini viable dan diminati dengan pasar gitu ya. Mungkin satu contoh yang bagus yang bisa jawab sebenarnya ini ya, Nandi atau Darkit ada nggak? Darkit nggak ada ya? Ya, gimana Mas? Mengenai proof of concept, sebenarnya ini suatu hal yang menurut saya vendor kampus lumayan cukup kuat. Atau Darkit ada nggak? Mungkin Darkit yang berbeda yang bisa bantu jawab. Nggak ada ya Darkit. Teman Nandi boleh bantu jawab mengenai proof. Buat kalian udah ada belum POC ini? Tentang apa, simplify-nya konsep apa gimana Mas? Tadi saya agak main HP dulu, maaf. Proof of concept, mungkin Oke. boleh jelasin dikit? Oke, baik. Sip. Jadi untuk vendor kampus sendiri, dia adalah, kita bisa bilang sebenarnya startup atau small medium enterprise. Saya masih belum begitu paham selain dari mindset apa bedanya. Jadi kita, let's say, bilang itu startup. Jadi untuk konsepnya sendiri, kita adalah konveksi dengan skema marketing local wisdom gitu. Jadi salah satu skema marketing kita adalah menggunakan local wisdom, sehingga even toko kita di Bandung, tapi kita menggunakan sejauh ini ada 23 kepala cabang atau orang kampus yang kita pegang untuk manage vendor kampus di kampus tersebut. Sekarang kita sudah ada di 18 kampus yang kita kontrol dengan satu orang di masing-masing kampusnya, dan syukur teknik tersebut approval, dan itu bisa melejitkan omset kita di Maret ini tembus kurang lebih di 130 juta gitu. Mungkin gitu jawabannya Mas Arman ya, atau gimana? Mungkin dari sini kita bahas sedikit ya, Nandi. Kita kan ngomongin kalian ini dari mata seorang investor. Kalian tadi Nandi bilang kalian udah masuk dalam 18 kampus gitu. Coba proses kalian dapat 18 kampusnya gimana? Lewat jalur apa kalian dapat 18 kampus? Oke, baik. Jadi kami, karena konsep yang dicoba adalah local wisdom, maka kami mencoba untuk masuk ke masing-masing kampus lewat, kebetulan aku juga memegang salah satu himpunan alumni SMA, dan temanku dari Aulia Kital ada salah satu beasiswa nasional. Nah, dari situ kita coba masuk ke masing-masing lingkup yang kita bisa. Kayak misalnya nih, aku personal kan di IPB, tapi aku punya teman di UI, aku punya teman di ITB, punya teman di Andalas Padang. Nah, itu kita approach mereka, kita tanya, ada nggak teman kamu yang mau bisnis gitu, yang mau aku bantu bisnis, bantu jualan, nggak usah pakai modal, semua full mentorship dan kita bantu. Nah, habis itu kita dapat beberapa rekomendasi dari temanku, terus habis itu kita wawancara, dan terpilihlah satu orang. Nah, dapat nih di ITB, satu lagi di UI, satu lagi di Andalas. Nah, dari mereka itu kita testing strategi marketing local wisdom ini, karena kebetulan juga Darkit atau dari Aulia Kital, salah satu CEO-nya itu udah main konveksi dari 2019, Mas. Sehingga kita bisa dibilang tahulah teknik terefektif untuk mendapatkan sebuah closing. Itu bukan cuma sekedar harganya yang bagus, bukan cuma sekedar kualitasnya yang oke, tapi juga ada keterikatan antara ini konveksi punya siapa nih. Nah, jadi hal itu yang kita coba kuatin di vendor kampus, dan kita testing di kemarin Februari. Syukur that works gitu. Jadi kita nggak cuma main harga, nggak cuma main kualitas, tapi juga main kedekatan gitu. Jadi ini ada dua poin yang saya mau bahas di sini ya, yang untuk ngomongin untuk proof of concept. Kalian kan masih di tahap awal banget ya. Jadi sukses kalian ini di saat ini benar-benar tergantung Nandi sendiri.
koneksi Nandi yang Nandi udah punya dulu, dan koneksi teman Nandi yang Nandi udah punya dulu, gitu kan. Nah, untuk maju ke depan, dari 18 jadi 100, atau dari 100 jadi 1000, gitu kan, kalian mesti ada yang namanya proof of concept. Proof of concept ini adalah sebuah ide di mana kalau Nandi nggak ada pun, asal ada ide ini, bisnis bisa jalan dengan with a pace that's as fast as the beginning, gitu. Nah, konsepnya gimana dapetinnya? Misalnya Nandi bilang pertama kan ada komunitas banyak introduce. Kalau di segi mata investor, kalau gitu dalam tahap awal bisnis ini kita fokusnya bangun komunitas ini aja. Udah nggak usah ngomongin closing, nggak usah ngomongin kembangin bisnis. Yang kita bikin komunitasnya aja dulu. Kalau komunitasnya udah jadi, bisnisnya akan datang sendiri. Jadi yang suksesnya komunitas itu akan jadi proof of concept bagi bisnisnya Nandi. Karena investor akan lihat, oh, Nandi dapat komunitas teman-temannya, dari teman-temannya dia dapat koneksi, dapat closing. Tapi kalau Nandi yang nggak ada, bisnisnya hancur dong. Tapi kalau kita ada bikin grup komunitas ini, jadi walaupun Nandi yang nggak ada, komunitasnya masih ada dan masih jalan, investor lihat, oh, Nandi pemilik komunitas ini akan berjalan dan berkembang sendiri. Dan dari komunitas ini, kalian akan dapat koneksi untuk mendapatkan closing. Nah, itu namanya proof of concept. Nah, itulah yang kalian harus incar kalau kalian mau jadi sebuah startup. Ya, itu bahan-bahan resep scalingnya, bukan closingnya. Karena closingnya itu sebenarnya bagi kita masih tahap awal banget. Kita nggak peduli yang 18, 120, atau 100. Kita pedulinya yang 1000, atau 10.000, atau yang 100.000 kan. Makanya yang paling penting itu fondasi di mana kalian benar-benar bekerja keras untuk mereplicate the success in the easiest way possible. Itulah yang kita ngomongin proof of concept. Nah, misalnya sekarang Nandi sebagai perusahaan mau bikin komunitas itu kan, mau bikin event, mau bikin gathering, mau bikin sebuah komunitas structure. Itu perlu uang. Tapi uangnya belum masuk karena bisnisnya belum gitu gede kan. Nah, di situlah di mana family friends funding make sense. Karena uang yang dibutuhkan nggak gitu banyak untuk bikin komunitas ini, tapi komunitas ini sangat penting untuk mengembangkan bisnis di masa depan. Nah, gitulah cara bola pikirnya. Agak berbeda. Kita nggak nyari keuntungan dulu, tapi kita nyari resep-resep sukses yang bisa membawa keuntungan. Nah, itu bedanya startup sama small medium enterprise. Gitu. Mungkin ada satu example lagi dari company lain, mungkin company F&B boleh? Dari F&B ini ada mana nih? Yomi, ini ada siapa nih? Ada Fahmi atau Giza tuh? Ada Yomi siapa tuh? Hadir, Kak. Halo. Ini siapa? Shirley ya? Iya. Oke. Mungkin Shirley boleh Hadir. cerita. Halo? Halo? Iya, Kak. Iya, mungkin Shirley lebih boleh cerita lagi bisnisnya ini gimana dan mengenai apa namanya proof of concept. Gitu ya. Mungkin Arya boleh repeat pertanyaannya untuk Shirley? Sherry, mungkin pertama pertanyaan saya, Sherry bisnisnya apa ya? F&B gitu. Jual apa? Dalgona Coffee. Oh, kalian yang jual Dalgona Coffee. Oke. Iya. Jadi mungkin kita bertahap pertanyaannya. Begitu Sherry mau mengembangin bisnisnya sampai segimana gedenya? Halo? Halo? Shirley? Iya. Sebenarnya gini sih, Kak. Awal mulanya Yomi ini kan memang sebenarnya udah ada karena teman kita tuh Fahmi yang punya bisnis idenya tuh udah berkembang juga gitu. Terus karena memang kekurangan modal, terus
pemasukannya juga nggak menentu, terus belum bisa manage-nya ya Kak gitu. Nah akhirnya ada kegiatan ini kita coba ikut juga, terus kita ambil lagi nih idenya dari teman kita kayak gitu sih Kak. Terus kalau untuk dikembangin nantinya gitu ya pengennya sih punya tempat sendiri kayak gitu kan, pengennya tetap berkembang juga si bisnis ini, tapi lihat dari situasinya juga gitu kan, karena kalau bikin usaha juga kan kita harus lihat situasinya memungkinkan atau enggak, strategis atau enggak kayak gitu sih Kak. Jadi sekarang masih belum buka, jadi konsep doang ya? Iya betul Kak. Oke, oke. Kalau gitu, kalau kita ngomongin konsep doang, kita kan tadi kan ngomongin proof of concept, gitu kan. Kalau proof of concept yang paling gampang untuk F&B, sebenarnya di zaman sekarang itu adalah home selling. Jadi home selling artinya kalian nggak usah buka cabang, bikin aja di rumah gitu kan, terus kalian udah mulai jualan online. Nah, dari online traction-nya, kalian bisa jadi sebuah konsep proof, kalian punya, bisa sukses nggak di market gitu. Dan mungkin itu something that kalian boleh coba. Karena situ resikonya kan sangat sangat dikit ya. Nggak bayar rental, nggak bayar apa-apa, cuman online marketing doang. Iya sih Oke. Kak. Itu oke. Anyway, itu mungkin bisa dibahas di lain waktu. Tapi bagi bisnis apapun di tahap manapun, kalian pasti ada kesempatan untuk mencari proof of concept. Nah, jadi kayak dalam Yomi ini, kalau kalian belum buka cabang itu nggak apa-apa. Artinya dana yang kalian perlu bahkan lebih dikit lagi. Cuma untuk bikin 100 coffee, kita eksperimentasi, kita jual lewat online marketing. Oke, jadi kita lanjutin aja. Kita udah mau selesai. Kita kan tadi ngomongin family and friends sebagai investment. Dan yang tahap kedua itu adalah government and banks. Government itu and banks datang dalam dua sisi. Satu itu dalam sisi loan, di mana pinjaman, di mana kalian minjem uang dan mesti balikin modal. Tapi yang kedua lagi, dan kayaknya yang lebih interesting itu adalah grant. Grant itu di mana government mengasih kalian uang asal kalian ada proof of concept. Dan ini sesuatu yang sudah dibikin di Singapura dan sesuatu yang sedang dibikin di Jakarta, di Indonesia. Kalian pun bisa cari tahu sendiri ya cara-caranya. Karena kenapa pemerintah mau melakukan ini ya? Karena mereka tahu kalau untuk sukses di zaman modern ini, kita perlu bisnis-bisnis kecil untuk berkembang. Kenapa? Karena bisnis-bisnis kecil ini adalah bisnis yang paling bisa mengeksperimentasi dengan ide baru. Kalau kalian udah punya bisnis gede dan bisnisnya udah jalan, kadang-kadang kita jadi malas eksperimen bisnis baru. Karena ada pepatah kata, kalau bisnisnya udah bagus, ngapain berubah, gitu kan. Tapi kalau bisnisnya kecil, disitulah saat-saat di mana kita paling bisa ada waktu dan ada tenaga untuk mengeksperimentasi dengan bagaimana beda-beda dengan ide yang berbeda-beda. Makanya pemerintah juga mau mengasih funding, mengasih grant kepada perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau kita ngomongin, misalnya kalau nggak salah ada satu yang bikin gaming company ya, esports gaming. Benar nggak ya? Ada satu gaming company kan. Nah, gaming company itu is something that can get sponsorship dari pemerintah, dari family offices gitu-gituan. Jadi F&B pun juga kadang-kadang ada grant dan kalian sebagai founders mesti selalu pantauin pemerintah itu kapan mereka mengasih grant-grant ini. Nggak setiap saat ada dan kalau ada pun mereka marketingnya biasanya jelek. Jadi kalian nggak akan tahu kecuali kalian benar-benar pantau. Dan ini sesuatu kalian sebagai founders mesti pantauin lah. Kalau nggak bisa bilang uang gratis kalian nggak dapet. Gitu. Dan biasanya mereka itu lewat institusi, lewat sekolah-sekolahan. Jadi channelnya kalian mesti selalu bikin terbuka. Nah, yang terakhir yang kita mau ngomongin ini, dan mungkin bisa bilang tema topik hari ini ya, closing-nya. Ini adalah investasi dari institusi. Institusi itu sebenarnya ada banyak, bukan cuma venture capital. Venture capital itu salah satu, tapi ada private equity, ada family offices, ada corporate offices, corporate venture capital, ada global fund, ada insurance fund, banyak sekali. Tapi karena bidang saya venture capital, saya akan ngomongin lebih ke venture capital.
Nah, bedanya kalau kita dapetin uang dari pemerintah, uang dari bank, atau uang dari family and friends ya, kalian mungkin dari pemilik, dari from owning the company 100%, mungkin kalian mesti kasih 5% atau 10% ke your family and friends when they invest gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin venture capital, kita ngomongin di mana kalian kasih ownership of the company 40-60%. Bisa aja 80%. Wah, terus kalian bisa pikir, wah kalau saya kasih 80% dari perusahaan saya ngapain kerja keras gitu kan. Karena untuk keuntungan saya kasih ke orang lain, kok gitu apa gunanya saya kerja keras kan? Nah, bedanya gini, karena venture capital cuman menginvestasi di mana dia berpikir bahwa perusahaan ini akan berkembang sangat-sangat gede. 1.000 kali, 2.000 kali, 10.000 kali. Jadi kalau kita ngomongin massive amount of growth, walaupun kalian cuma punya 20%, 10%, atau 30%, itu sangat-sangat gede modalnya tetap kan. Karena kalian punya pie increase gitu kan. Jadi kalian udah nggak ngomongin 1 cabang, 2 cabang, kita ngomongin 1.000, 2.000, 10.000 cabang. Nah, di saat-saat inilah venture capital akan datang, di mana dia melihat potensi bahwa kalian bisa naik 100 kali, 1.000 kali, 10.000 kali. Perbedaannya ini benar-benar bukan untuk semua orang, karena kita mesti searah. Kalau venture capital masuk, dia tiap hari akan mendorong kalian, bukan cuma untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang kalian punya. Jadi misalnya kalian punya 1 cabang, dia nggak akan bilang, cabang ini omsetnya benerin dong, dari 30% margin jadiin 50%. Enggak. Kita akan diskusinya, kenapa cuma 1 cabang? Minggu depan saya mau lihat 100 cabang. Jadi kita goals-nya itu sangat berbeda dari small medium enterprise. Kalau kalian dapetin investasi dari venture capital dan kalian nggak searah dengan investornya, kalian sebagai seorang bisnis pasti akan hancur. Karena pas venture capital masuk gitu ya, institusi masuk, kalian ada banyak sekali peraturan yang kalian mesti ikutin, laporan yang kalian mesti ikutin, target yang kalian mesti dapetin. Dan benar-benar kalian mesti hati-hati dapat investment kayak gini, karena kalau kalian nggak searah, itu benar-benar nggak akan sukses bagi dua-duanya. Oke, dari sini kalian pasti ada banyak pertanyaan. Mungkin kita do Q&A aja dulu ya. Karena venture capital konsep yang lumayan baru di Indonesia, tapi sebagai sedunia ini nggak gitu baru gitu. Coba kita start with Q&A aja dulu langsung. Oke. Ini langsung aja. Pertama Nandi dia chat. Mungkin Nandi kamu aja langsung bertanya daripada saya bertanyain. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman atas kesempatannya. Nah, ini aku mau bertanya lagi tentang yang tadi kok, ini biar mempertajam sisi strategi bisnis aku juga. Nah, terkait tadi seandainya approve sistemnya adalah di community, dan ternyata komunitasnya itu kita nggak bisa build lebih dari 100, karena kan harus maintain juga, kita juga harus aja selling, hingga mereka bisa selling. Nah, let's say komunitasnya itu nggak nambah-nambah tuh, 100 aja. Tapi omsetnya terus nambah, terus multiply setiap bulannya. Gitu. Nah, apakah itu tetap oke dari segi venture capital atau seperti apa kok mungkin? Mohon pencerahannya. Omsetnya nambah itu bagus, tapi yang kita lihatin bukan penambahan omset, tapi the rate the omset is growing. So it's actually a differential equation. Di mana kita misalnya kita bulan ini 10, bulan depan 20. Tapi kalau bulan depannya lagi 30, 40, 50, ya itu nggak gitu seru. Gitu. Tapi kalau 10, 20, 31, 42, 53, 64, artinya kan growing gitu. Itu yang kita mau lihat. Karena kalau growing, artinya perusahaannya masih berkembang. Tapi kalau kita cuma lihat 10, 20, 30, 40, 50, artinya growing-nya udah constant dan kalian udah nggak berkembang lagi. Jadi hitungannya berbeda gitu. Sip, dapat kok poinnya. Dapat momen saya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Aku mau nanya Kak Arya. Ya. Aku penting. Ya. Aku Anthony dari Once Express. Jadi kita jualan kayak Chinese takeaway gitu. Model-model kalau Kak Arya tahu tuh ada Panda Express juga. Oh, tahu. Itu lagi gede nih.
di dunia Iya. kita lagi gede. Dan aku sebenarnya sudah banyak bicara sih sama adik Karya, Mas Oke. Arman ini, kita sudah Ya. sering lunch bareng juga. Aku masih belum tahu aja insight kalau misalnya kita kerja nih. Mungkin aku mau wakil teman-teman juga sih. Kalau misalnya kita kerja bareng sama venture tuh apakah kita sistemnya harus meeting juga, atau nanti kita dibantu dengan tim venture, atau kita harus punya tim kita sendiri, atau biayanya seperti apa tuh, teknisnya kayak gimana ya Karya ya? Karena aku juga masih abu-abu sih, gitu sih kalau dari aku. Sebenarnya kalau dari sisi venture ya, kita ada banyak sekali cara bekerja, dan itu benar-benar sangat beda dari company ke company. Tapi kalau prinsipnya sih cuma satu, dan ini prinsip di mana semua venture capital akan ikutin. Kalau kalian berkembang, apa yang kalian mau kita ikutin. Titik, gitu. Tapi di mana kalau kalian nggak berkembang, di situ ada masalah. Di situ di mana kita mulai turun tangan, kita bilang, kita mesti meeting dong. Kalau perlu tiap hari kita meeting, kalau perlu tiap jam kita meeting gitu kan. Ya, karena kita mesti nyapain target omset gitu, atau target growth. Tapi intinya dengan siapapun yang kalian bekerja, kalau kalian mencapai target sendiri, venture capital sih kita akan diam aja. Investor manapun pasti akan diam aja. Kalau kalian sukses, jadi kalau kita investasi dari venture capital ini kerjasama, kalian mesti bagusnya kalian mesti convince venture capital bahwa kalian lebih tahu banyak daripada mereka gitu. Soalnya kalau venture capital yang tahu lebih banyak daripada kalian, ngapain dia invest ke kalian? Dia bikin aja sendiri. Konsepnya gitu kan? Ya juga sih. Tapi oke, gini Karya. Oke, berarti Karya sama Carmen sudah banyak menemui startup dan sudah banyak melakukan pemasukan dana lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Berarti dari banyak yang berkembang juga masih banyak dong yang gagal. Dan kalau misalnya gagal tuh gimana tuh penyelesaian settlement-nya gimana tuh? Kalau yang kita ngomongin investasi, ada dua hal. Satu, investasi pribadi. Kayak misalnya kalau Aman masuk itu lebih ke pribadi daripada ke institution. Kalau aku kan represent a company kan ya. Kalau aku represent a company, itu institution money, kita ada lebih banyak legal-legalnya. Nah, kalau pribadi, itu ada sepakatan pribadi sendiri. Tapi kalau kita ngomongin institution, asal kegagalan kamu bukan karena kemalasan atau kecerobohan atau kebohongan gitu, tapi benar-benar kayak misalnya COVID, bisnis hancur gitu ya. Atau kita coba sesuatu, kita udah setuju, tapi nggak berhasil, ya udah, ya bablas gitu kan. Kita juga investor, kita tahu resikonya, kita tahu bahayanya. Nah, makanya kita minta potongan lebih gede juga gitu. Dimana kalau investor biasa minta 5%, 10%, kita minta 30-40 gitu. Intinya kasarnya sih gitu. Jadi yang penting di mana kalau kamu dapat investmentnya, Anthony, dari siapapun juga. Yang penting itu benar-benar investor dan orang yang diinvest mesti sehati. Persis tahu benar kalian itu sebenarnya tujuannya mau kemana. Asal ada kesepakatan itu, walaupun bisnis rusak atau bisnis nggak jalan, itu masih oke gitu. Yang paling sakit itu di mana ini yang paling sering ya, apalagi di antara anak muda. Perusahaannya bagus, bisnisnya jalan, tapi antara mitra, antara partners, mereka berantem, terus bisnisnya pecah. Itu yang paling susah diterima dari sisi investor. Karena lucu kan, bisnisnya bagus, semuanya bagus, cuman karena dua orang berantem, semuanya jadi rusak. Tuh, bagi antara anak founders anak muda, itu yang paling sering kita lihat. Baik. Aku mau nanya lagi sih satu Karya. Soalnya aku banyak bertanya nih. Jadi gini, Karya, lebih baik mana punya 1, 2, 3 cabang atau bener membutuhkan loan yang banyak terus kita langsung jual skala sama magnitude yang besar gitu. Karena kan kalau misalnya kita main di F&B kan itu kan harus yang namanya continue kan, dan juga jualnya juga harus banyak. Kira-kira kalau misalnya Kak Arya diberikan pilihan gitu lebih baik mana gitu? Kalau kita ngomongin F&B, kita mesti turun ke 3 hal. Satu itu supply. Jadi ngomongin bahan. Gitu. Kalian bisa dapat exclusivity, dan kalau kalian berkembang, kalian bisa dapat bahannya lebih murah atau enggak.
ya kan? Kedua kita ngomongin rental. Kalian bisa nggak dapetin posisi-posisi di mana trafficnya gede dan harganya bagus? Kalau kalian nggak bisa dapet, dan ketiga itu branding. Branding artinya kualitas makanan lah, persepsi market terhadap branding kalian. Nah, kalau kita ngomongin funding ya, kalau kita misalnya kasih kamu $1 billion pun atau $10 billion gitu untuk berkembang, tapi kalau kamu nggak bisa dapat supply, nggak bisa dapat rent, nggak bisa dapat lokasi, dan nggak branding, itu $10 billion akan disia-siakan, gitu kan. Jadi sebagai business owner, the first thing that I will do is ask myself, how big is my business now and where I am now. Mungkin aku nggak sanggup 10 cabang, karena aku nggak tahu gimana saya dapetin 10 manajer untuk manage cabang itu. Dan saya juga nggak tahu gimana dapetin 10 lokasi untuk 10 cabang itu. Tapi aku tahu ada 5 tempat cabang yang pasti sangat bagus, dan aku ada 5 orang yang pasti bisa menjalani bisnis ini. Begitu target saya 5 aja dulu. Nah, tapi kalau benar kamu ada koneksi, kamu ada supply, kamu ada tempat-tempat lokasi tertentu, misalnya 50, 100, 200 tempat yang kamu udah pasti kamu bisa jalanin dan jalanin dengan bagus, dan yang kamu perlu cuman dana, kalau gitu suggestion saya, pergi cari dana itu. Tapi kalau kamu nggak pasti, jangan. Cari dulu yang apa yang kamu bisa pastiin dulu. Gitu. I see. Thank you. Makasih banyak Kak Arya. Luar biasa banget jawabannya. Kung Pao Chicken besok gratis ya kalau datang ya. Jadi menu-menuku tuh seperti itu Kak Arya. Jadi kayak ada orange chicken, Kung Pao, and kayak ya Chinese takeout gitu sih. Kita di online juga. Oke, mantap. Sebenarnya yang kalau mau pelajarin itu kan apa ya, itu kopi yang lagi terkenal, yang lagi banyak cabang di Indonesia. Kopi Kenangan. Kopi Kenangan. Kopi Kenangan itu boleh dipelajarin. Dia itu pas baru buka ya, mereka buka cuma 2 cabang. Mereka dapat investasi $10 juta, mereka buka 200 cabang dalam 3 bulan. Tapi setiap cabangnya itu profitable. Nah, itu impressive. Kenapa dia bisa begitu dan kenapa ada venture capital yang mau menginvest di perusahaan, apalagi perusahaan yang bukan teknologi ya. Itu karena pas dia presentasi ide dia tahu 200 lokasi itu pas-pasan di mana, nggak asal. Dia ada ide, dia tahu persis di mana 200 lokasi itu akan ada di mana, dia tahu supply-nya akan di mana, dia tahu customer-nya siapa aja di tempat-tempat itu. Makanya sebagai investor kita pun juga, oke, ini sih pasti sukses. Gitu. Nah, kita jadi untuk Anthony nggak usah cari 200 gitu, tapi kalau bisa 10 aja itu bagus, kalau bisa 5 bagus gitu. Yang penting pastiin dulu lokasi, supply, sama marketingnya. Baik Kak. Ya, siap. Mungkin ada terakhir sebelum kita selesaikan untuk hari ini. Ada yang lain atau? Ada yang mau nanya? Kesempatan. Oke, sebelum Nani bertanya, kita kasih kesempatan satu lagi untuk yang lain. Ada? Kalau nggak ada, oke. Siapa tuh? Adit? Saya mau mencoba bertanya, Pak. Ya. Silakan Adit. Iya. Sebelumnya perkenalan lagi Pak Arya, saya Adit dari Gimdo. Jadi yang sudah disebut gaming company. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin pertanyakan sih Pak. Yang pertama, di minggu depan insya Allah kita akan ada pitch day Pak, di mana kita pitching ke hadapan beberapa investor di depannya nanti gitu. Nah kira-kira dalam pitch day itu mungkin tadi ada beberapa saya dengar ada proof of concept gitu. Nah kira-kira sebenarnya apa saja sih Pak yang harus kita tekankan ketika pitch day nanti gitu? Apakah kita harus memperlihatkan omset kita seperti apa, atau yang bahkan atau yang dilihat oleh investor itu sebenarnya growth-nya seperti apa, atau mungkin tadi proof of concept-nya udah ada atau belum, dan kira-kira nih perkembangannya seperti apa gitu. Terus yang kedua, mungkin tadi sebenarnya udah sempat ditanyakan sama Kak Antoni, dari Gobi Venture sendiri nih
Pak Arya, kira-kira tadi gimana tuh yang kata mungkin ada beberapa startup atau bisnis lainnya yang diberi dana sama Gobi Venture itu memiliki masalah gitu. Gimana cara Gobi Venture-nya itu mengatasi hal tersebut gitu. Terus yang ketiga Pak Arya, tadi Pak Arya bilang kan kalau venture capital itu dia bisa meminta atau memiliki saham di suatu perusahaan yang mereka danakan itu bahkan sampai 80% ya Pak. Nah, itu kira-kira kalau misalkan kita memiliki startup yang emang itu sudah memiliki proof of concept gitu, terus memiliki perkembangan yang oke juga, namun kita belum memiliki omset yang begitu signifikan gitu. Namun proses yang kita jalani dalam bisnis di startup itu cukup bisa dikatakan cukup mungkin bisa dikatakan cukup dilirik oleh investor gitu. Nah, kira-kira dari venture capital itu apakah emang nanti bahkan bisa lebih dari 80% gitu Pak, atau bisa dibilang mungkin bisa mengakuisisi startup yang kita miliki gitu Pak. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, which is what I call pitching question. Gitu. Kalau soal pitching itu, basically ada 3 konsep sih. Yang konsep pertama, always know your audience. Jadi kalian mesti tahu kalian itu ngomong ke investor jenis apa. Dan kalian mesti tahu kalian maunya investor jenis apa. Itu yang paling penting. Karena nggak akan, dan saya tadi udah ngomong ya, nggak semua investor akan cocok dengan kalian, dan kalian pun nggak akan cocok dengan semua investor. Itu kalian mesti tahu persis. Money is not equal money gitu. Jadi walaupun money-nya sama, tapi sumbernya dari mana itu sangat penting. Jadi kalau kalian ada pitching this coming Friday gitu, kalian mesti tahu investornya dari segi apa, dan mereka lagi nyarinya apa. Dan kalian mesti tanya diri sendiri, apakah yang mereka cari sama dengan apa yang kalian cari. Dari situ jauh lebih gampang untuk kalian presentasi. Kedua, yang kita ngomongin itu adalah vision. Sebenarnya kalian membawa perusahaannya kemana? Karena dari venture capital, apalagi kalau dari tahap awal, yang kita cari itu bukan business model, bukan omset. Kita mau tahu sebenarnya founder ini berani membawa perusahaan ini sebagaimana jauhnya. Dan apakah itu searah dengan apa yang kita mau. Itu paling penting di tahap awal. Kalau perusahaannya udah di tahap gede, misalnya Gojek, Grab, kita udah nggak ngomongin visi, itu mah udah jadi visinya kan. Kita ngomongin omset, kita ngomongin margin, kita ngomongin expansion. Tapi kalau di tahap awal kayak gini, semua investor pasti akan nanya, kalian sebagai seorang founder, kalian berani membawa perusahaan ini sebagaimana besarnya, dan apakah itu cocok dengan mereka atau tidak. Gampang sekali bagi founder ngomong, kita mau bawa sebesar-besarnya, tapi itu bukan jawaban yang tepat. Ini benar-benar pertanyaan di mana kalian mesti tahu diri sendiri, apa kalian bisanya sebagaimana, dan puasnya sebagaimana. Dan yang terakhir, kalau ngomongin venture capital dengan funding ya, yang paling penting itu merepresentasi kalian punya tim yang kuat. Tim yang kuat berarti tim yang bisa nyari dana, tim yang bisa operation, tim yang bisa technical, itu mesti ada kombinasinya. Itu yang akan kita cari. Dan itu 3 poin yang paling penting sih. Nah, tadi kan kita juga ngomongin dengan capital allocation ya, di mana saya bilang bisa up to 80% dan apa-apa. Tapi yang saya ngomongin 80% ke atas, itu mah sebenarnya ngomongin perusahaan yang benar-benar udah jadi gitu. Udah raise money 10 kali, 20 kali, 50 kali. Kita ngomongin Facebook, Apple, itu kan ownership the founders paling less than 10%. Tapi 10% of like 100 billion company kan amin-aminin aja kan gitu. Gede sekali. Tapi kalau di tahap-tahap awal yang kita ngomongin itu lebih ke 10%, 20%. Tapi ingat, kalian nggak akan cuma raise money sekali. Pasti raise money sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin sampai 5, sampai 10 kali. Dan setiap round itu 10%, 5%, 20%, itu akan numpuk gitu kan. Jadi sebagai founder, sebagaimanapun kalian mesti protect ikuti kalian, karena that's the only thing you guys have. Jadi jangan sampai satu sisi 80% jual, wah itu mah, itu kalau kalian jual 80% di tahap ini, nggak akan ada venture capital yang akan berani masuk di round-round ke depan. Karena dia pikir, kalau kalian di tahap pertama pun udah jual 80% dari perusahaan kalian, artinya kalian nggak gitu hargain saham kalian gitu kan. Nah, itunya mesti hati-hati gitu, berapa persen yang kita kasih di tahap-tahap awal. Dan terakhir kita juga ngomongin soal di mana venture capital akuisisi ya. Venture capital nggak pernah akuisisi. Yang akuisisi itu ada institution. Kita ngomongin family office, kita ngomongin corporate,
kita ngomongin government atau ada companies. Venture capital sendiri, kita don't do acquisition. Because acquisition it requires operation. Venture capital nggak involve dalam operation. Dan the last question is how do we handle failure gitu kan? I think titik katanya kalau bisnis gagal, kita semua ini kan investor. Dan venture capital itu adalah investor di mana kita sendiri paling tahu high risk, high reward. Jadi kalau kasarnya kalau gagal, ya udah kita semua ya pulang gitu. Marah ya marah, tapi pulang, titik gitu kan. Cuman yang lebih pentingnya, sebelum bisnisnya gagal, gimanakah venture capital bisa membantu supaya bisnis nggak gagal? Itu pertanyaan yang lebih penting. Dan di situ di mana kita membawa expertise sendiri, dan di mana kita yang saya ngomong di depan, apakah venture capital atau investor yang kalian dapetin itu searah dengan kalian. Jadi misalnya di mana kita kan udah invest banyak, ada yang gagal, ada yang sukses gitu kan. Yang digagal pun kita nggak tiba-tiba bangun gagal, enggak. Kita 6 bulan sebelum atau 1 tahun sebelum kita udah tahu bisnisnya lagi struggling gitu kan. Dan di situ kita dapetin bisnis board meeting, mungkin bisa tiap bulan atau tiap minggu. Kita teleponin koneksi-koneksi kita try introduce the businesses to other businesses, dan kita try to restructure, kita kasih strategy meeting, itu semua kita bantuin gitu kan. Kita nggak masuk ke operasi, tapi kita ngomongin ke strategi. Kalau kita perlu additional funding pun kadang-kadang kita bisa bantuin gitu. Tapi yang paling sering dan kita lihat ya, bisnis itu apalagi yang ngomongin startup gagal, bukan karena modalnya hancur. Karena kita bayangin COVID. COVID itu benar-benar merusak bisnis model ratusan, ribuan, jutaan gitu kan ya. Tapi banyak sekali di bisnis kita, walaupun bisnisnya mati, misalnya Traveloka, mereka bisa berganti bisnis konsep di mana mereka masih bisa hidup dan mereka masih bisa berkembang. Jadi itu sebenarnya tergantung foundernya masih mau fighting atau enggak. Dan bisnis yang benar-benar gagal, kebanyakan segaris besar, itu karena founder menyerah daripada venture capital yang menyerah. Gitu. Founder benar-benar berasa udah capek, mereka udah benar-benar coba everything, tapi mereka gagal. Dan itu seringkali terjadi sih gitu. Tapi itu adalah resiko sebagai venture capital yang kita tahu dan kita tanggung juga. Gitu sih jawabannya. Kalau ada yang kelewatan, silakan tanya ya. Oke, thank you. Oke. Terakhir dari Nandi ya. Ya, tadi dari Nandi. Oke, ini terakhir ya. Silakan Nandi. Udah saya chat Mas. Oke deh. Jadi ini last day kok ya. Biar saya semangat juga nyusun strategi untuk develop bisnisnya. Biasanya kalau bisnis awal kan tadi dibilang pakai keluarga atau angel investor. Ya. Nah, semisal kalau venture capital itu tiket masuk buat kita bisa ngobrol atau pitching-nya itu biasanya indikator omset kok itu berapa kok biasanya? Negatif pun kita bisa bahas. Kita venture capital itu sebuah institusi di mana kita sangat opportunis. Asal kita percaya ada prospek, asal kita percaya idenya udah ada gimana ya, ada proof of concept lah, ada potential gitu, kita bisa masuk dimanapun. Investasi yang saya pernah masukin yang benar-benar paling awal, dia tim nggak ada, bisnis nggak ada, nama perusahaan nggak ada, dia cuma ada presentasi PowerPoint. Dia kasih ke aku, dikasihin 3 hari, mau ikutan nggak? Aku jawab iya. Dan bukan aku sendiri, ratusan orang di Jakarta pun ikutan, karena ini orang benar-benar luar biasa konsepnya. Jadi kita nggak liatin omset gitu-gituan di tahap awal, kita benar-benar liatin ide dan lebih penting lagi foundernya sendiri. Foundernya background-nya apa, dia bisanya apa, dan dia karakternya kayak gimana. Itu sih yang paling penting. Oke, thank you. Thank you semua founders udah mengikuti webinar ini. Thank you Arya for the presentation. Dan kalau masih ada yang mau pertanyaan, boleh lewat adiknya, lewat saya. Tapi mungkin jawabannya tidak sebagus, tapi bisa disampaikan pesan-pesannya. Dan nanti bisa didiskusikan lagi. Oke, itu. Dan akhirnya kita ini ada Certificate of Appreciation. Mungkin Guntur boleh kasih. Oke.
thank you, certificate of appreciation for presenting today. Dan juga ada yang kedua ya, Guntur ya. Ada satu lagi ya. Oke, thank you for inspiring us. Oke, Ya, sip. Thank you guys, Dan thank you. boleh foto gitu ya sekali ya. Oke, semuanya silakan kita kasih beberapa detik untuk nyalain video untuk kita foto bareng. Sebentar aja, habis itu udah. Oke, silakan nyalain kameranya. Oke, nggak apa, yang mau buka kamera aja. Kita kasih beberapa detik lagi. Hai Bu, ada Bu Linda sama anaknya ya? Iya, ini lagi di jalan. Oke, siap. Oke, silakan Guntur. Baik, teman-teman, kita mulai. 1, 2, 3. Baik, cukup Pak. Oke, thank you Guntur. Terima kasih semua. Thank you semua ya. Yo. Thank you. Makasih Pak Arya. Ya, yuk. Makasih Mas Arman. Thank you. Bagi-bagi.